berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Shalom warga kerajaan, senang berjumpa dengan saudara lewat program Voice of Victory hari ini. Kita memasuki bulan dengan tema Transforming People's Paradigm yang dimulai tentunya dengan mengubah paradigma masing-masing pribadi kita sebelum kita mempengaruhi paradigma orang lain. Paradigma itu adalah sudut pandang atau pola pikir kita. Sudut pandang sebagai landasan kita untuk berespon, untuk menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan paradigma itu punya pengaruh besar dalam kita melandasi semua pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dalam memandang semua situasi yang kita hadapi hari-hari ini dan ke depan. Dunia sedang membawa kita dalam kepanikan. Dunia sedang membawa kita dalam kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan. Makanya kita perlu memperbaharui terus-menerus paradigma kita atau pola pikir kita kepada firman. Di dalam Roma pasal yang ke-12, dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini kan punya sistem. Dunia punya nilai sendiri. Dunia punya pattern. Dunia punya pola sendiri. Untuk menentukan banyak hal di dalam dunia ini. Nah, makanya kita mesti berhati-hati di sini. Makanya Alkitab tadi berkata, kita harus terus-menerus mengubah pola pikir kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi acuan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga waktu kita memandang situasi yang kita hadapi, kita memandang dengan sudut pandang firman. Bukan dengan pola yang dibangun oleh dunia ini. Seperti penjahit ya, dia punya pola, menentukan pola dulu sebelum dia menjahit satu buah jas atau kemeja. Dimulai dengan pola. Pola itu menentukan menjadi apa nantinya. Itu pola. Dan pola dunia ini tidak akan pernah membawa kita kepada keserupaan kepada Kristus. Dan kita masih hati-hati ini. Pola atau sistem dari dunia ini itu justru akan terus menurunkan standar ilahi di dalam diri kita. Makanya Paulus berkata, ayo terus-meneruslah kamu, berubahlah terus paradigma kita, pembaharuan budi kita, itu progresif. Ada progres tentunya, bulan demi bulan. Sampai hari ini harusnya ada progres dalam pola pikir kita kepada firman. Artinya firman itu yang terus-menerus berkuasa mempengaruhi semua paradigma dan pola pikir kita. Sehingga bahwa waktu kita melalui atau menghadapi kesulitan, tantangan, apapun yang tidak sesuai harapan kita, kita bisa damai di dalam diri kita karena ada firman. Bukankah kita berkata bahwa orang yang teguh hatinya, dia akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Firman itu membawa sejahtera. Sebaliknya, dunia dengan polanya membawa kepada kepanikan. Saudara yang kasih Tuhan, warga kerajaan, Tuhan Yesus khotbah dia awali dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita sudah ngerti kata bertobat adalah mengubah pola pikir kita. Punya pengertian, ayo pikir ini kita kembali kepada kerajaan, kepada sistem kerajaan. Kerajaan yang dibangun oleh Tuhan. Kita kembali kepada sistem. Salah satu contoh yang dibangun oleh dunia ini, kalau kita tidak hati-hati tentang kesuksesan. Ya, anak-anak muda kita terjerat banyak dengan sistem atau pola yang dibangun oleh dunia dengan label sukses ini. Dunia memberi standar, dunia memberi standar baku untuk dikatakan kita sebagai sukses. Itu dunia memberi prasyarat dan ketentuan yang baku yang diperuntukkan kepada semua orang. Kalau kamu ingin dikatakan sukses, kamu harus memenuhi standar baku itu. Standar bakunya apa? Kita udah tahu semuanya. Pasti dalam jumlah kekayaan, angka-angka tertentu,
aset-aset tertentu yang kita harus miliki. Makanya anak-anak muda sekarang akhirnya mengejar itu. Karena mindset kita, paradigma kita, itu yang menentukan pengejaran kita ke depan. Kalau kita memakai pola pikir dari dunia ini tentang kesuksesan itu dengan syarat-syarat baku yang dunia berikan, makanya banyak kita, anak-anak muda kita juga menjadi lelah dengan pengejaran-pengejaran itu. Karena mereka tidak akan pernah dianggap sukses kalau tidak mencapai syarat baku yang ditentukan oleh dunia ini. Makanya kita mesti berhati-hati di sana. Karena tidak semua kita akan bisa mencapai target atau syarat baku yang ditentukan oleh dunia ini. Ya tentu saja, karena kita ini lahirkan berbeda-beda. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, warga kerajaan ya. Kita lahir dengan situasi yang berbeda. Kita lahir dengan keadaan orang tua yang berbeda. Kesenjangan ekonomi yang berbeda. Kita punya bakat yang berbeda. Kita punya personality berbeda. Lingkungan berbeda. Sejak lahir sudah banyak membedakan. Dan kita tidak akan semua orang bisa mencapai syarat baku yang dunia berikan. Dan makanya banyak anak-anak muda akhirnya lelah, capek. Ya, kita kenal dengan mental breakdown katanya. Ya, karena dituntut dia kejar ukuran dunia tadi. Roma 12 dikatakan, ubahlah menurut dengan pembaharuan budimu kepada firman. Apakah firman berkata seperti itu? Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan berfirman kan setelah memberkati manusia, Tuhan berfirman, beranak cuculah, be fruitful. Kalau ukuran kerajaan adalah kita mesti berbuah. Untuk mencapai sukses ukuran dunia, tidak semua orang bisa. Seperti saya katakan tadi, karena sejak lahir kita sudah berbeda banget. Tetapi untuk berbuah, kita bisa mencapainya. Karena apa? Karena setiap kita sudah dikasih benih ilahi. Masing-masing kita sudah dikasih kemampuan, keunikan yang berbeda-beda. Masing-masing kita sudah Tuhan beri karunia demi karunia yang berbeda-beda. Dan untuk itulah kita bisa berbuah. Karena benih sudah ada di dalam kita. Makanya kita harus menemukan. Kita harus temukan, kita harus kembangkan semua karunia potensi yang Tuhan beri buat kita. Makanya Tuhan berkata berbuah lebat. Untuk berbuah setiap kita bisa. Karena apa? Kita tinggal mengembangkan semua karunia. Makanya temukan. Makanya kita kembangkan semua karunia yang Tuhan beri buat kita. Jadi itu sistem kerajaan. Paradigma kita harus diubah ke sana. Banyak orang berpikir dengan pola pikir dunia untuk sukses. Dia mencapai ukuran-ukuran yang dunia berikan, ukuran-ukuran baku mereka, dan mereka menganggap akan bahagia karena itu. Padahal di balik semuanya itu kita sudah lihat di mana-mana akhirnya banyak orang capek, banyak orang lelah, banyak orang kehilangan banyak hal, dikorbankan banyak hal, waktu, keluarga, pasangan, dan banyak hal dikorbankan akhirnya. Karena kita mengejar ukuran dunia tadi itu. Tetapi kalau untuk berbuah, Alkitab ngomong semua sudah ada di dalam diri kita. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa bermakna hidup kita waktu kita berbuah. Mengeluarkan potensi yang Tuhan beri bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah itu paradigma yang kita harus ubah dalam diri kita. Itulah paradigma kerajaan. Tuhan ingin kita berbuah lebih daripada sukses. Kalau kita berbuah dengan kita menemukan dan kita mengerjakan semua karunia bagi banyak orang, ya bermakna bagi banyak orang, disitulah letak kebahagiaan kita. Kita happy bukan karena yang di luar kita. Kita merasakan kebahagiaan karena ada di dalam kita. Doa Tuhan Yesus atau pengajaran nilai-nilai dari Tuhan Yesus di atas bukit. Itu semua dimulai dengan kata berbahagia. Berbahagialah engkau yang miskin rohnya. Ya, berbahagialah engkau yang murah hati, lembut hatinya. Semua internal di dalam saudara, itu semua adalah pengejaran kita akan keserupaan akan Kristus, Yesus Tuhan. Itu adalah pengubahan di dalam kita, inside.
Makanya kita mengubah paradigma ini. Waktu kita mengejar, pengejaran kita makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, maka otomatis kebahagiaan itu lahir dari dalam kita. Kebahagiaan tidak ditentukan lagi dengan yang di eksternal tadi, dengan pencapaian-pencapaian yang ukuran baku yang dunia berikan. Sayangnya hal ini yang membahayakan kalau masuk kan di dalam gereja. Banyak kita akhirnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga menjadi capek, menjadi lelah karena pola, pattern, syarat baku dari dunia ini. Kita jadikan tolok ukur dalam pelayanan kita. Kalau sukses harus dalam bentuk angka, statistik, dan sebagainya. Padahal kita ditentukan dengan perbedaan yang begitu beragam. Sebagai tubuh Kristus, tangan, kaki, hidung, dan semuanya punya perbedaan. Dan punya kebahagiaan berbeda-beda. Oleh sebab itu, warga kerajaan, mari pentingnya kita mengubah paradigma. Itu salah satu contoh aja yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak perlu capek, kita tidak perlu lelah, apalagi menjadi mental breakdown, kita menjadi mental illness, kita tidak perlu. Karena pengajaran kita benar, paradigma kita benar, beralih dari syarat-syarat baku yang dunia berikan kepada pengejaran kita akan keserupaan akan Kristus Yesus Tuhan. Dengan mengubah mindset kita. Ayo perbaharui terus-menerus, progresif. Bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun. Harus ada progres, pengubahan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita diubah kepada firman, kita memandang seluruh kehidupan kita dengan sudut pandang firman. Makanya kita mengejar pengejaran kita dengan benar. Yaitu pengejaran keserupaan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Saya berdoa supaya dari pertolongan Tuhan, Roh Kudus, kasih karunia Tuhan memampukan kita. Ayo jangan pakai tolak ukur sukses dunia ini dimasukkan dalam pelayanan. Ingat masing-masing kita diberi kemampuan yang berbeda-beda. Nikmati, enjoy, kembangkan. Terus kerjakan yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Ayo kita kembangkan semua potensi. Tugas tanggung jawab kita kembangkan aja. Tidak usah banding-bandingkan atau menjadi orang lain. Tidak usah copy paste orang lain. Ya, tapi copy paste keserupaan Kristus dalam hidup kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan mampukan kami untuk kami hari lepas hari mengubah pola pikir kami. Kalau ada pola pikir yang salah, kami terlalu banyak mendengar informasi atau pola pattern sistem dari dunia ini. Tuhan, kami mau belajar memakai sistem dari kerajaan melalui kebenaran firman. Supaya kalau kami dibawa dalam pengejaran yang benar, yang ilahi, makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Pengajaran-pengajaran kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami, dimanapun saat ini umat-Mu berada, lawat mereka, jamah mereka, kuatkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.